Baiklah, sekarang kita akan mempelajari materi teks eksplanasi. Sebelum kita membahas pengertian dari teks eksplanasi, pernahkah kalian membaca tentang fenomena alam seperti gunung meletus, proses terjadinya hujan, dan banjir? Atau fenomena sosial seperti kemiskinan, kenakalan remaja, dan demokrasi? Atau fenomena budaya seperti wayang dan perubahan budaya. Ini merupakan contoh yang termasuk ke dalam jenis teks eksplanasi. Jadi, mari kita perhatikan contoh berikut ini. Nah, nanti ini dibaca ya. Dan berdasarkan teks tersebut, tampak jelas bahwa teks tersebut menjelaskan tentang kemiskinan. Teks tersebut menjelaskan suatu fenomena yang terjadi dalam suatu masyarakat. Teks dengan ciri demikianlah yang disebut dengan teks eksplanasi. Jadi, berdasarkan pemaparan yang tadi, contoh-contoh yang kita bahas tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa pengertian dari teks eksplanasi itu adalah teks yang menjelaskan hubungan peristiwa atau proses terjadinya suatu fenomena, baik fenomena alam, sosial, atau budaya. Baik, selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri teks eksplanasi. Ciri-ciri teks eksplanasi yang pertama itu adalah teks eksplanasi berisi fakta yang dirangkai dengan pola kronologis atau urutan waktu atau secara kausalitas atau sebab akibat. Yang kedua, teks eksplanasi memuat informasi bersifat keilmuan karena menjelaskan proses terjadinya peristiwa atau fenomena. Yang ketiga, menjelaskan proses terjadinya fenomena, baik fenomena alam, sosial, ataupun budaya. Untuk lebih paham bagaimana ciri-ciri teks eksplanasi itu, mari kita perhatikan contoh berikut ini. Awal pemerintahan Kabupaten Bandung dimulai sejak Piagam Sultan Agung Mataram pada tanggal 20 April 1641. Tanggal tersebut ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Bandung. Nah, dalam wacana tersebut, topik yang diangkat mengenai fenomena sosial tentang sejarah perkembangan sebuah kabupaten. Wacana tersebut juga didasarkan pada fakta-fakta mengenai sejarah perkembangan dari Kabupaten Bandung. Dan pola pengembangan yang digunakan dalam wacana tersebut adalah pola pengembangan kronologis atau urutan waktu. Ini ditandai dengan adanya kata hubung, sejak, dan kemudian yang terdapat dalam teks. Kita akan membahas bagaimana meringkas teks eksplanasi. Adapun langkah-langkah yang kita butuhkan dalam meringkas teks eksplanasi. Yang pertama itu kita harus membaca keseluruhan isi teks. Setelah kita membaca, baru kita bisa mencatat gagasan umum pada bagian-bagian teks. Setelah membaca dan mencatat, baru kita bisa memadukan gagasan umum menjadi teks baru yang lebih ringkas. Nah, mungkin kalian kebingungan bagaimana cara atau langkah mencatat gagasan umum. Mari perhatikan langkah berikut ini. Cara menentukan gagasan umum dalam sebuah paragraf itu, yang pertama, kalian harus menentukan dahulu letak kalimat utama. Nah, kalimat utama ini bisa dia di awal atau deduktif, bisa di akhir atau induktif, atau bisa juga dia di awal dan di akhir atau campuran. Kemudian kalian ringkas kalimat utama, namun tidak boleh mengubah makna. Contohnya, sejak masa dahulu, para ahli bintang atau astronom mempelajari bintang-bintang di langit malam. Nah, bisa kita ringkas, para ahli bintang atau astronom mempelajari bintang-bintang di langit malam. Nah, kita akan membahas menelaah isi, struktur, dan kaidah teks kebahasaan teks eksplanasi. Nah, yang pertama kita harus membahas isi teks eksplanasi. Kita mengetahui bahwa teks eksplanasi itu teks yang menjelaskan suatu proses peristiwa fenomena, baik fenomena alam, sosial, dan budaya. Nah, dalam pemaparannya, mungkin teks eksplanasi itu merupakan jawaban dari pertanyaan mengapa atau bagaimana. Nah, jika teks eksplanasi sebagai jawaban atas pertanyaan mengapa, maka uraiannya bersifat kausalitas atau yang disebut dengan sebab akibat. Dan kemudian jika teks eksplanasi tersebut sebagai jawaban atas pertanyaan bagaimana,
maka akan bersifat kronologis atau yang disebut dengan urutan waktu. Nah, mari kita perhatikan contoh berikut ini. Fosil yang utuh dan lengkap biasanya terawetkan dalam salju atau karena termineralisasi. Fosil yang berupa jejak dapat merupakan tapak kaki, tangan, dan daun tumbuhan. Nah, dalam cuplikan tersebut menjelaskan proses pembentukan dan pengawetan fosil. Nah, berdasarkan pengembangannya, teks tersebut disusun dengan pola kausalitas. Hubungan antar kalimatnya menyatakan sebab akibat. Dengan demikian, teks tersebut merupakan jawaban atas pertanyaan mengapa fosil itu bisa terawetkan. Selanjutnya kita akan membahas struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi ini ada 3. Jadi yang pertama itu ada pernyataan umum. Pernyataan umum ini dia berisi gambaran umum suatu aspek atau peristiwa. Misalnya, awal pemerintahan Kabupaten Bandung dimulai sejak Piagam Sultan Agung Mataram pada tanggal 20 April 1641. Tanggal tersebut ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Bandung. Yang kedua, adanya rangkaian kejadian atau ini menjelaskan proses sekaligus hubungan sebab akibat atau peristiwa dijelaskan. Nah, misalnya, semua produsen dapat menghasilkan makanannya sendiri sehingga disebut organisme autotrof. Sebagai produsen, tumbuhan hijau menghasilkan makanan melalui fotosintesis. Nah, yang terakhir itu ada interpretasi atau ulasan. Ini berupa tanggapan atau kesimpulan atas pernyataan yang ada di dalam teks. Misalnya, dengan demikian, tropisme sesungguhnya merupakan gerak dari bagian tumbuhan yang disebabkan adanya rangsangan. Hal itu ternyata berbeda dengan gerak pasti. Arah gerak tropisme bergantung pada arah dan rangsangan. Nah, untuk lebih jelasnya, kita perhatikan contoh berikut ini. Nah, di sini ada yang paragraf pertama, dia merupakan pernyataan umum. Paragraf kedua dia rangkaian kejadian, dan paragraf ketiga dia itu interpretasi atau kesimpulan. Baik, selanjutnya kita akan membahas kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi ini, yang pertama, menggunakan konjungsi kausalitas seperti kata sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga. Misalnya, longsor terjadi karena hujan yang mengguyur wilayah perbukitan. Nah, ini dikatakan menggunakan konjungsi kausalitas karena ditandai dengan adanya kata penghubung karena. Selanjutnya dia menggunakan konjungsi kronologis atau hubungan waktu, seperti kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Misalnya, batik menjadi warisan dunia non-benda setelah disahkan oleh UNESCO. Nah, di sini dikatakan dia menggunakan konjungsi kronologis itu karena ditandai dengan adanya kata hubung setelah. Selanjutnya dia menggunakan kata benda yang merujuk pada jenis fenomena. Misalnya, ini kan merujuk fenomena seperti yang sudah dijelaskan tadi, misalnya fenomena banjir, tanah longsor, gempa bumi, gerhana, kesenian, daerah, budaya, dan lain-lain. Yang terakhir, dia menggunakan kata teknis atau istilah pada bidang tertentu. Misalnya, dia menggunakan dalam pariwisata. Misalnya itu kan menggunakan kata turis, wisatawan, pemandu wisata, rekreasi, wisata, seperti itu. Dan dalam perdagangan, dia menggunakan kata penjual, pembeli, laba, atau bon, dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana cara menulis teks eksplanasi. Langkah-langkah yang kita butuhkan dalam menulis teks eksplanasi itu adalah yang pertama, memilih topik. Memilih topik ini harus merupakan topik yang menarik, yang dikuasai dan tentunya aktual. Yang kedua, kita harus menyusun kerangka teks. Setelah memilih topik, baru menyusun kerangka teks, itu dengan mengembangkan topik utama ke dalam rincian-rincian topik yang lebih spesifik. Ini dapat kita susun dengan kronologis atau urutan waktu dan secara kausalitas atau sebab akibat. Nah, yang ketiga itu mengumpulkan bahan atau referensi.
ini dapat berisi tentang berupa fakta atau pendapat para ahli terkait dengan kejadian yang tuliskan. Ini kita bisa menemukannya dari berbagai referensi seperti bacaan-bacaan seperti itu. Nah, selanjutnya ada yang terakhir, mengembangkan kerangka yang telah disusun. Nah, setelah kita memilih topik, menyusun kerangka teks, dan mengumpulkan bahan-bahan, baru kita kembangkan kerangka dalam bentuk susunan yang seperti teks eksplanasi. Ini dalam mengembangkan kerangka teks eksplanasi ini, kita harus memperhatikan struktur penulisan teks eksplanasi, kaidah-kaidah kebahasaan yang berlaku pada teks eksplanasi. Baik, mungkin sampai di sini. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga bermanfaat. Untuk tugasnya ini bisa diringkas dan dibuat ke dalam buku catatan. Terima kasih.